Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini saya akan berbincang-bincang cantik, manis dengan penulis, guru, sekaligus seorang pustakawan hebat yang karya-karyanya, yang kiprahnya di dunia persilatan, dunia persilatan, yang karya-karyanya bahkan sudah banyak yang dikenal dan terkenal. Nah, seperti apa kiprah beliau dalam perjalanannya meniti hidup ini, akan saya ajak bincang-bincang kali ini. Kebetulan kita ini berada dalam satu tim pemandu tim soal aksi, ya, aksi madrasah. Jadi ini kita berada di Grand Mercure Hotel Yogyakarta. Jadi kita ini menyempatkan waktu untuk berbagi hal-hal yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Baik, nama lengkap Realita Fitra Asmara. Nah, biasa dipanggil apa, Mbak? Buril. Buril. Nah, real ini mesti realnya hidup ya? Iya. Hidup. Iya. Baik, Mbak Realita ini selain menjadi guru bahasa Indonesia ya, Mbak ya? Iya. Menjadi seorang penulis. Sudah berapa karya, Mbak, yang sudah dihasilkan ini? Kalau untuk karya secara individu, secara pribadi sudah ada sekitar 4 menuju 5. Kemudian untuk karya bersama atau berupa antologi sudah banyak. Luar biasa ya Bu Real ini. Di sela-sela kesibukannya menjadi seorang guru, juga menjadi seorang pustakawan. Bagaimana ini untuk mengatur waktunya ini? Iya, karena di pustakawan itu saya bekerja bersama tim, jadi kita berbagi tugas hari apa terjadwal secara khusus. Dan saya memang di bagian program-program perpustakaan atau humas dari perpustakaan. Luar biasa. Di MAN 3 Jombang ya, Mbak ya? Iya. Atau yang kita kenal sebagai MAN apa? MAN 3 Jombang, MAN Tambak Beras di area Pondok Pesantren Darul Ulum Tambak Beras. Santrinya berapa ini, Mbak? Ribuan, luar biasa. Pastinya prestasinya juga banyak ya. MAN 3 Jombang saya lihat di beberapa YouTube, di beberapa informasi itu. Yang terakhir apa, Mbak, prestasi yang diraih oleh MAN 3 Jombang itu? Di bidang robotik juara 3 kemarin yang diadakan oleh Kemenak. Kemudian KSM kemarin juga kita juara olimpiade bidang ekonomi, medali emas dengan nilai tertinggi. Itu tingkat nasional ya? Nasional. Luar biasa untuk MAN 3 Jombang atau MAN Tambak Beras. Nih, sebagai seorang pustakawan dan sebagai seorang guru, apa sih motivasi panjenengan kok tidak henti-hentinya berkarya gitu? Apa nggak capek begitu? Ya karena ayah saya itu dulu pernah berpesan kepada saya bahwa dimanapun kita mengajar, dimanapun kita bekerja atau mengabdi, kita harus selalu memberikan kualitas yang terbaik, kualitas yang prima dari diri kita untuk tempat kita mengajar. Dan itu yang membuat saya untuk terus bagaimana mengasah kompetensi saya untuk membuat tempat saya bekerja ini menjadi tempat yang nyaman, tempat yang menyenangkan, dan tentunya itu dikaitkan dengan bakat, kesenangan dan hobi saya. Intinya bagaimana saya terus membangun diri di tempat saya bekerja. Luar biasa, dia berkhidmat. Jadi selama menjadi seorang guru dia tidak hanya mengajar. Selama jadi pustakawan beliau tidak hanya bertugas di perpus. Selama menjadi seorang penulis dia menulis apapun yang dia lihat, begitu ya. Jadi dia ingin mengkaryakan dirinya, ingin bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Nah, kemarin saya melihat beberapa prestasinya itu. Selain dia ini lulusan Universitas Malang ya, Universitas Negeri Malang, dulunya IKIP ya. Iya betul, IKIP, Fakultas Sastra. Ya, Fakultas Sastra, ini jebolan Fakultas Sastra, luar biasa. Dan ini dia juga untuk mengasah kemampuannya di bidang perpustakaan. Beliau ini sedang belajar di Universitas Terbuka Erlangga ya, UNAIR. Universitas Terbuka. Universitas Terbuka ya. Jadi biar tidak pengetahuan tentang perpustakaannya itu terus bertambah. Nah, ini kemarin saya melihat ada mendapat beasiswa atau prestasi apa yang terakhir diraih Mbak Realita ini selama akhir-akhir inilah prestasi yang diraih. Iya, saya mendapat apresiasi yang luar biasa dari Universitas Terbuka terkait beragam prestasi saya di bidang perpustakaan, kemudian di bidang literasi, kepenulisan. Selain itu juga saya mendapat apresiasi dari madrasah sebagai
guru berprestasi. Dan ini sedang diajukan juga sebagai mahasiswa berprestasi. Masya Allah ya, luar biasa ini Mbak Rialita ini. Pernah berbangga diri nggak ketika Mbak Rialita itu prestasinya setiap hari, setiap bulan bertambah dan bertambah, itu pernah berbangga diri nggak? Kira-kira apa yang bisa ditularkan kepada kita ini yang sudah tua-tua ini untuk bisa seperti Mbak Riel gitu? Ya, ada sebuah nasihat ya dari dosen saya yang sampai saat ini juga terus membersamai saya dan memberi semangat, support, dukungan, yaitu Profesor Wahyudi. Beliau berpesan bahwa kita harus terus mengulurkan sajadah panjang gitu menujunya sebagai persiapan bekal kita nanti, dan itu yang memacu saya bahwa hal-hal yang sudah kita raih di bidang kebaikan, prestasi atau kejuaraan itu hendaknya terus membuat kita tetap rendah hati dan anggap saja bahwa itu memang sesuatu yang seharusnya kita tabur untuk sesama dan lingkungan kita. Ya, luar biasa ya. Mbak Rialita ini ketika berkarya bermanfaat untuk masyarakat ini selalu didukung oleh orang-orang sekitar. Jadi dia tidak pernah berhenti berkarya. Bahkan dia punya motivasi bahwa sepanjang hidupnya itu seperti apa yang dikatakan oleh Prof. Wahyudi, jadi sudah menggelar sajadah panjang untuk menggelar kebaikan, berbagi kebagusan kepada semua orang, begitu harapannya. Terus harapannya untuk Mbak Rialita sendiri agar bisa tetap berdikari di bidang bisa sebagai seorang guru, bisa mengajar dengan baik, menjadi pustakawan baik, menjadi penulis baik, dan kayaknya juga editor. Iya, ada sertifikat, dapat sertifikat sebagai editor dan penulis buku non-fiksi, karena saya juga menggeluti non-fiksi juga. Karena kemarin menjuarai menulis esai tingkat nasional, juara 1. Luar biasa. Ini juga bekerja sama dengan Balai Bahasa Jawa Timur ya, Mbak ya? Dulu saya pada tahun 2009, kalau Balai Bahasa Jawa Timur saya pernah meraih juara 2 menulis cerpen untuk masyarakat Jawa Timur. Waktu itu ingat saya masih mengajar di SMAN 3 Malang. Luar biasa ya. Nanti kalau kita bincang-bincang tentang prestasi beliau nggak akan habis ya, waktunya mesti habis ini. Cuma 10 menit ini ya, kita dijatah 10 menit oleh waktu kita sendiri maksudnya ya. Ya baik, anak-anak, teman-teman, kawan-kawan saya semuanya, bahwa kita dalam hidup ini jangan pernah berhenti berprestasi untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Karena ketika kita bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang lain, itu adalah sebuah kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Nah, satu harapan nih Mbak Fitra, di Mantambak Beras ini kan, Mantambak Beras Man 3 Jombang ini kan siswanya banyak sekali, lulusannya banyak yang jadi orang itu pasti orang yang sukses pastinya. Harapannya kepada anak-anak yang sudah lulus dari Man 3 Jombang, yang sekarang mungkin mau masuk ya, ini kan sudah mau pendaftaran siswa baru, ini harapannya apa, biar bisa kayak bu gurunya ini loh, berprestasi gitu ya. Nah, karena ini orang hebat ini, karena sudah terpilih sebagai tim koordinator ya soal literasi membaca. Nah ya, harapannya apa Mbak untuk adik-adik atau yang baru masuk? Harapannya adalah bidang ilmu pengetahuan apapun yang kalian sukai, baik itu sains, bahasa, seni, itu semua adalah berguna bagi kecakapan kalian, bagi kepentingan kalian di masa depan. Sehingga apapun yang menjadi kesukaan kalian terhadap ilmu pengetahuan, terus kembangkan, kemudian terus tekuni dengan giat. Walaupun kalian tidak bisa di ilmu pengetahuan yang satu, itu tidak masalah, dan itu bisa terus dikembangkan dengan bersekolah di madrasah. Ya, baik Mbak Rialita Fitra Asmara, terima kasih atas waktunya. Ini sebuah kebanggaan saya bisa ketemu orang Jombang. Asli mana Mbak? Lamongan. Tadi anak rantau. Iya, anak rantau ya. Sebuah kebanggaan dan kesenangan pada pribadi saya sendiri. Saya berjumpa dengan orang hebat seperti Mbak Riel yang bisa menginspirasi teman-teman semuanya bahwa dimanapun berada kita harus bermanfaat dan bisa memberi kebahagiaan kepada orang lain. Tentunya Mbak Rialita ini juga tidak justru hidup itu aku berprestasi terus, aku dapat juara terus, tidak pernah jatuh pastinya. Namun untuk mengupas jatuhnya nanti, yang penting kita melihat beliau ini berprestasi, karena
jatuh bangun beliau pasti tidak bisa diceritakan dalam waktu dekat ini. Besok kita Jumpa di jumpa di kesempatan mendatang. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya bahwa menjadi guru, menjadi pustakawan, menjadi apapun profesi kita di dunia ini tidak berhenti untuk kita menggelar kebaikan, berbagi kebaikan ya Mbak ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Selamat sudah bertugas. diundang. Selamat bertugas Ye. juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.